Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita selanjutnya masih di bab 3. Masih bab 3 kita bicara tentang kaidah hukum. Nah, kali ini ya kita akan ketemu tentang pembahasan hukum dan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan. Baik, di sini Prof. Sudik memberikan penjelasan yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran dari kaidah hukum itu adalah penguasa. Karena kaidah hukum ini kan berkaitan dengan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu dalam hal terjadi pelanggaran adalah monopoli. Monopoli itu hak satu-satunya dimiliki oleh siapa? Penguasa, sang pemerintah, gitu ya. Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Pemerintah atau penguasa itu kan hakikatnya tidak lain adalah kekuasaan itu kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Itu kan hakikat dari kekuasaan. Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan sahlah pula yang menciptakan hukum, yang membentuk hukum, yang memberi mengatur hukum itu. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya menurut Prof. itu bukan hukum. Jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah. Hukum itu sendiri juga hakikatnya adalah kekuasaan. Hukum itu kan mengatur, mengusahakan ketertiban dan membatasi ruang gerak individu. Tidak mungkin hukum menjalankan fungsinya itu kalau tidak merupakan kekuasaan. Hukum itu adalah kekuasaan sendiri, kekuasaan untuk mengusahakan, menciptakan ketertiban. Kalau dikatakan bahwa hukum itu kekuasaan, tidak berarti bahwa kekuasaan itu hukum. Itu dua hal yang bisa dibedakan. Sebagai contoh, misalnya seorang pencuri itu menguasai barang curiannya, kan dia yang menguasai barangnya itu. Ia mempunyai kekuasaan atas barang curiannya. Ini tidak berarti bahwa hubungannya dengan barang curian itu dilindungi hukum. Ia tidak punya hak atas barang curian itu. Ini disampaikan, sekalipun hukum itu kekuasaan, mempunyai kekuasaan untuk memaksakan perilakunya dengan sanksi, namun hendaknya dihindarkan jangan sampai menjadi hukum kekuasaan, hukum bagi yang berkuasa. Karena ada penguasa yang menyalahgunakan hukum, menciptakan hukum semata-mata untuk kepentingan penguasa itu sendiri atau sewenang-wenang mengabaikan hukum. Sehingga dalam dunia modern ini keluarlah satu istilah kita sebut dengan nama rule of law. Apa itu rule of law itu? Dari bunyi katanya itu kan pengaturan oleh hukum. Jadi yang mengatur adalah hukum. Hukumlah yang memerintahkan atau berkuasa. Istilah populer kita sebut dengan nama supremasi hukum. Singkatnya diartikan governance not by man but by law. Jadi pemerintahan itu bukan berdasarkan orangnya, tapi berdasarkan hukumnya. Perlu diingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia. Hukum adalah untuk manusia. Tidak boleh diartikan manusianya pasif, menjadi budak hukum, bukan. Jadi yang berkuasa itu adalah a body of accepted general rules. Hukumlah yang berkuasa. Pengakangan kekuasaan oleh hukum merupakan unsur esensial. Apa artinya? Tiada kekuasaan yang kebal sama sekali. Seorang penguasa itu kebal hukum, tidak. Dia berkuasa itu diberi hak oleh hukum. Jadi hukumnya sebagai panglima. Itu sering disebut di media-media.
Misalnya di Anglo-Saxon itu disebut rule of law, kalau dalam konsep Eropa kontinental disebut dengan nama Rechtsstaat, negara hukum. Apa unsur pentingnya? Ya, misalnya ini ada DC, FEDC itu menyebutkan ada 3 unsur pentingnya. Yang pertama, hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang. Yang kedua, ada persamaan aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas. Jadi yang pertama tadi HAM, yang kedua persamaan kedudukan di muka hukum atau kita sebut dengan nama equality before the law, gitu ya. Yang ketiga, supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan hukum yang jelas. Itu menurut DC. Misalnya pendapat lain ada menurut Immanuel Kant dan Julius Stoll. Negara hukum itu mengandung 4 unsur. Unsur yang pertama apa? Adanya pengakuan hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan. Kita kenal ada namanya trias politika, ada kekuasaan membuat undang-undang sendiri, kekuasaan eksekutif sendiri, kekuasaan yudikatif sendiri. Kenapa? Agar tidak berkumpul pada satu orang lalu dia punya kekuasaan seluruhnya. Nah, itu kan bahaya. Yang ketiga, pemerintahan itu berdasarkan peraturan-peraturan, bukan seenake dewe kalau kata orang Jawa, semaunya aja. Tapi berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Yang keempat, yang tadi sangat ditekankan, itu adanya peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negaranya apa? Peradilan yang memutus tentang sengketa perilaku pemerintah, sebenarnya gitu. Misalnya pemerintah itu mau bongkar kawasan tertentu gitu ya. Orang yang menguasai kawasan tertentu itu bisa menggugat pemerintah kalau ternyata apa yang dilakukan pemerintah itu tidak berdasarkan peraturan yang benar. Perbuatan pemerintahnya itu bisa digugat. Bayangkan seorang warga negara atau sekelompok orang itu bisa melawan negara. Kenapa? Jika perbuatan pemerintah itu melanggar aturan perundang-undangan. Jadi kelihatannya yang berkuasa itu bukan pemerintahnya, yang berkuasa itu aturannya. Jadi kalau pemerintah itu boleh melakukan perbuatan asal ada aturan yang menjadi landasannya. Kalau ia menyimpang dari aturan itu bisa disalahkan, bisa dihukum, begitu ya. Demikian ya kita bicara tadi tentang hukum dan kekuasaan. Menarik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.